Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa sebelum kita menonton video ini, kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang materi baru bab 2. Kemarin pada bab 1 kita udah mempelajari tentang pola bilangan. Nah, sekarang bab 2 kita mempelajari tentang koordinat kartesius. Mungkin ini udah nggak asing lagi bagi kalian. Mungkin di SD ada yang pernah mengenal ini. Nah, kita akan belajar tentang sistem koordinat kartesius. Nah, apa sih fungsi koordinat kartesius ini? Nah, koordinat kartesius ini berfungsi untuk menentukan letak dari suatu titik. Nah, manfaatnya apa sih? Nah, banyak sebenarnya manfaat kita mempelajari koordinat kartesius karena akan dipakai dalam bentuk grafik biasanya ya. Bisa dalam grafik fungsi linier, kuadrat, dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsi itu banyak diterapkan dalam berbagai bidang, misal ekonomi, teknologi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, oke, yang pertama kita akan mengenal tentang bidang kartesius dan kuadran. Seperti apa sih bidang kartesius ini? Nah, kita akan pelajari sekarang. Nah, pertama kali yang mencetuskan tentang koordinat kartesius ini adalah ahli matematika yang bernama René Descartes. Ya, dia memperkenalkan tentang geometri koordinat. Jadi, dalam bidang kartesius ini ada dua sumbu X dan sumbu Y. Dan membagi menjadi 4 kuadran. Kita bisa lihat ya gambarnya. Nah, di sini itu ada sumbu X yang mendatar ya, yang bergerak dari kanan kiri, ini kanan kiri horizontal kalau disebutnya ya. Nah, itu disebut sumbu X. Nah, kalau ke atas ke bawah itu sumbu Y. Kita lihat ya. Kalau X-nya kanan, ini sebelah kanan di sini ya. Nah, ini kanan. Berarti X-nya positif. Sementara kalau bergerak ke kiri sini X-nya negatif. Begitu juga dengan Y. Y bergerak secara vertikal atau atas bawah gitu ya. Kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Kalian bisa lihat pada daerah ini. Nih, kuadran pertama. Ini di sini. X-nya positif, Y-nya positif. Nih. Jadi ada 4 kuadran. 1, ini 2, ini 3, yang ini 4 ya. 1 semuanya positif, X positif, Y positif. Kuadran kedua, X-nya negatif ya, karena di kiri. Nah, Y-nya positif karena di atas. Kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya juga negatif karena di bawah. Nah, kuadran keempat, X-nya yang positif, Y-nya yang negatif. Itu tentang kuadran. Nah, sekarang yang keduanya kita akan mempelajari tentang gimana sih menentukan koordinat dari sebuah titik gitu. Kalau ada titik di dalam sebuah bidang kartesius, koordinatnya tuh berapa? Nah, itu yang akan kita pelajarin. Ini ada misal di gambar ini, Ibu misalin ini titik P ya di sini ya. P ya. Nanti ada ini dari O ke A, ini jarak terhadap sumbu X ya, dari O ke A. Ini O ke B ke sumbu Y. Nah, kita ada yang namanya titik pangkal. Titik pangkal itu titik asal, yaitu tengah-tengahnya itu ini. Titik 0,0. Pas di tengah ini ya, 0,0. Jadi kita lihat pergeserannya X dulu baru Y. Ingat-ingat, kalau yang namanya koordinat kartesius, titiknya itu dilihat dari X baru Y ya. Nah, contohnya gini. Ini tadi ya, yang kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama itu positif semua, baik X atau Y. Yang kedua ini
X-nya negatif, Y-nya positif. Yang ketiga ini negatif semua, X-nya negatif, Y-nya negatif. Yang keempat X-nya positif, Y-nya negatif. Ini Ibu juga tulis dalam bentuk tabel ini ya. Nah, koordinat X ini kalian ingat-ingat kalau misalnya koordinat X itu disebut apsis. Nanti kalian ada kata apsis, kalian nggak tahu lagi. Sebenarnya apsis itu sama dengan koordinat X. Nah, kalau koordinat Y itu namanya ordinat. Jadi pasangannya itu apsis dan ordinat. Koordinat X, Y gitu ya. Nah, penulisan titik itu menggunakan huruf kapital. Nah, ini Ibu ada contoh-contohnya ya dari gambar. Ini titik A, B, J-nya nggak ada ya, langsung D, ini E, ini F, ini G. Koordinatnya berapa? Nah, perhatikan cara membacanya ya. Titik A di sini, ini titik A. Kita lihat titik A di sini ya. Kita lihat dari sumbu X. A ini di sini sumbu X-nya kita lihat ke bawah. Ini angka berapa? 1 ya di sini ya. Nah, berarti A itu 1, nah Y baru Y. Y-nya di sini kita tarik 3. Tuh, berarti titik A koordinatnya 1,3 gitu ya. Nah, terus kita lihat yang B. Yang B kita lihat sumbu X-nya dulu ya. Ini angka -3, berarti koordinatnya -3, nah Y-nya tarik aja 2 ya. 2. Pokoknya selalu X dulu baru Y. C-nya nggak ada, D itu X dulu ya, ini -3 juga X-nya, baru Y-nya di bawah -2 gitu. Nah, terus E, ini titik E, ini X-nya 3, Y-nya -1. F, nah F ini X-nya 1 tapi Y-nya 0 ya, jadi 1,0. Yang G ini X-nya 1, Y-nya -2, 1,-2 gitu. Nah, ini udah jawabannya nih, sama ya, kayak gitu caranya. Jadi yang kalian lihat itu dari X, terus tarik lihat ke Y-nya gitu ya, itu. Nah, sekarang yang ketiga, menggambar sebuah titik pada koordinat kartesius. Kalau tadi kan ada titiknya, kita baca itu titiknya koordinatnya berapa. Nah, sekarang diketahui titiknya, gimana caranya kita menggambar gitu ya. Nah, lihat, ada caranya, ada 4 cara. Yang pertama, selalu dimulai dari titik asal, yaitu 0,0. Nih, lihat. Jadi yang dilihat itu selalu sumbu X dulu, baru sumbu Y. Bergeraklah horizontal itu kanan kiri itu ya, sejauh X. Misalnya X-nya 2 ya, berarti dari 0,0, 2 berarti ke kanan ya. Kalau positif itu ke kanan, negatif ke kiri, itu kalau X. Nah, terus dilanjutkan bergerak vertikal, atas bawah, atas positif, bawah negatif. Udah gitu tarik garis vertikal dari apsis X. Jadi ditarik nanti garis vertikalnya dari X, terus horizontal dari koordinat Y. Nah, udah perpotongan dari itu ya itu titiknya gitu. Contohnya, ini Ibu ada contoh. A -6,5. Gimana sih gambarnya -6,5? Berarti X-nya -6, Y-nya 5 ya. Nih, coba lihat. X-nya -6. -6 itu ke kiri berarti. Kita lihat ini pangkalnya 0,0. Nah, ini ke kiri -6. Terus ke atas 5. Ini 5. -6 ke atas 5. Udah sambungin aja. Oh, ini titik A-nya. Tuh lihat. Terus B-nya 6,6, X-nya 6, Y-nya 6. X-nya 6, Y-nya 6. Sambungin. Oh, di sini B gitu. Terus C-nya -5,-6. Berarti X-nya -5. -5 berarti kiri, Y-nya -6 bawah. -5 di sini, tuh -6 di bawah. Jadi C-nya di bawah gitu ya. Terus apa lagi?
3, min 4, X-nya 3, Y-nya min 4. X-nya 3, Y-nya min 4. Oh, ini ketemunya di sini. Jadi pertemuan antara titik X sama Y itu ya, itu koordinatnya gitu. Ya, kayak gitu penjelasannya. Untuk materi koordinat pertemuan pertama kita perkenalan sampai situ dulu. Kita udah mengenal kuadran, kita udah mengenal gimana caranya membaca titik di koordinat kartesius. Kita juga udah belajar tentang menggambar titik dalam koordinat kartesius itu gimana. Nah, silahkan kalau misalnya masih kurang paham, kalian bisa tonton ulang videonya. Kalian skip dulu, kalian sambil catat di buku kalian, atau kalau kalian masih kurang jelas kalian bisa tanyakan ke ibu. Oke. Ini ada latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Ada 2 latihan soal, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Oke, semangat belajar.